نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض علينا الصيام في شهر رمضان. شهر رمضان شهر الصيام، شهر رمضان شهر القيام، شهر رمضان شهر القرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وربنا الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسولنا الكريم. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak pengurus Masjid Raya As-Salam yang kami hormati, alim wal ulama, asatiz wal asatizah, ayah bunda, hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, nikmat beserta hidayah. Kembali kami ingatkan, tanpa rahmat dan nikmat kita lemah, tanpa hidayah hidup kita tidak akan terarah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi hamba Allah yang istiqomah dan qanaah. Amin ya rabbal alamin. Sallu wa nusallim ala habibinal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cinta itu bukan hanya sekedar di lisan, tetapi wajib kita buktikan di dalam perbuatan, yaitu istiqomah terhadap Al-Quran dan Sunnah. Muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, awal kajian kita pada pagi hari ini kami awali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bisa memotivasi diri kami dan kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza marartum biryadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman surga, berhentilah sejenak. Sahabat saat itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Di dunia ini apa taman surga itu ya Rasul? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hilaquz zikir." Taman surga di dunia ini adalah halakoh-halakoh zikir. Jadi siapa yang hadir di halakoh zikir, berarti dia berada di taman surga dan akan mendekatkan dirinya dengan surga Allah yang sebenarnya di akhirat kelak. Apa itu taman surga ayah bunda? Apa itu halakoh zikir? Yang pertama, halakoh yang di dalamnya kita duduk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini nama lainnya zikir. Apa kata Allah? Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh telah kami turunkan zikra, yaitu Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami memelihara Al-Quran itu. Berarti ketika kita duduk bersama membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran, berarti itu majelis zikir. Kemudian apa yang dimaksud zikir? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar.
Jadi kalau kita duduk berzikir seperti yang kami sampaikan, termasuk juga majelis zikir. Kemudian apa lagi yang dikatakan majelis zikir? Yaitu majelis ilmu. Ya. Karena Allah tegaskan di dalam Al-Quran, ya, bertanyalah kalian li ahli zikir, kepada ahli zikir, maksudnya kepada orang yang berilmu, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah, hadis ini sangat menarik. Apabila kalian melewati taman surga, maksudnya apa? Kita lewat, ada urusan lain. Ternyata kita bertemu di samping kita, ataupun di dalam perjalanan ada majelis-majelis ilmu. Apa kata Nabi? Kalau dapat berhentilah sejenak. Kan penting itu ayah bunda. Ya. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah, apalagi kita yang sudah duduk di dalam majelis zikir ini. Kemudian hadis yang kedua yang ingin kami sampaikan kepada kita semua sebagai motivasi di awal pertemuan ini, man sholatal ghadata fi jamaah, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk di dalam masjid, wa yazkurullah, dia duduk di dalam masjid ini bukan untuk bercerita-cerita, tetapi berzikir kepada Allah, hatta tatla asyam, sampai matahari terbit, summa yusallu raka'atain, kemudian dia solat 2 rakaat, itu yang disebut solat sunat suruh. Apa kata Nabi? Kanat lahu ka ajrin hajjatin wa umratin tamah tamah tamah. Maka orang ini akan mendapatkan pahala seperti haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna pahalanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayah bunda, tetap semangatlah kita menghadiri majelis zikir, majelis ilmu, dimanapun majelis itu berada. Kalau ada kesempatan, maka datanglah kita dan duduklah kita di taman surga di dunia ini. Kalau taman surga yang ada di Masjid Nabawi mungkin kita jarang ke sana, sulit, maka ada taman surga yang mudah, yaitu majelis ilmu ini. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kajian yang ingin kami sampaikan kepada kita semua sesuai dengan pendidikan kami, kuliah mengambil jurusan tafsir. Kami ingin mengajak jamaah semuanya untuk mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Pada subuh hari ini kita akan mentadaburi firman Allah di dalam surah Al-Lail. Tapi sebelumnya kami akan membacakan firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan telah diturunkan Al-Qur'an itu sebagai obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Ini sangat menarik ayah bunda. Al-Quran ini sebagai obat. Obat untuk apa? Obat untuk jasmani dan rohani. Pertanyaannya, di setiap rumah kita ada Al-Quran, kami yakin. Bu, di rumah ibu ada Quran? Jawab pertanyaan yang kedua, sudahkah Al-Quran itu menjadi obat? Allah tegaskan Al-Quran itu menjadi obat. Tapi walaupun ada Quran di rumah kita, namun penyakit hati, iri, dengki, hasad, sombong tetap ada di dalam diri kita. Berarti Al-Quran yang ada di rumah kita belum menjadi obat. Sebelumnya kami bertanya kepada ayah bunda,
Obat itu berkualitas atau tidaknya kita lihat dari mana? Ada orang ayah bunda melihat kualitas obat itu karena melihat kemasannya. Kalau bungkusnya bagus, berkilau, berarti obat ini berkualitas. Ada juga orang yang menilai obat itu berkualitas atau tidak melihat dari dokter yang menyarankan. Kalau ini dokternya berarti obatnya berkualitas. Kalau ini dokternya kurang berkualitas. Ya. Kemudian ada juga orang menilai obat itu berkualitas melihat toko yang menjualnya. Kalau tokonya ber-AC, mewah, berarti obat di dalamnya itu berkualitas. Tapi kalau dijual di kaki lima, itu kurang berkualitas. Padahal ada obat yang dijual di kaki lima itu lebih menyembuhkan. Dan ada juga ayah bunda obat yang disaran oleh dukun kampung sesuai dengan pengalaman itu jauh lebih manjur dibandingkan yang dijual di apotek. Intinya apa ayah bunda? Untuk menentukan kualitas obat itu, sudut pandang yang kami sampaikan tadi hanya sekian persen kecil persennya. Yang menentukan sesuatu obat itu berkualitas atau tidak setelah kita konsumsi, apa efek positif setelah kita konsumsi itu. Kalau menyembuhkan berarti obat ini berkualitas. Kalau tidak menyembuhkan berarti obat ini kurang cocok ataupun tidak berkualitas. Pertanyaannya, di rumah kita ada obat yaitu Al-Quran. Sudahkah kita mengkonsumsi Al-Quran ini? Bagaimana mengkonsumsi Al-Quran? Membaca, mempelajari, memahami, kemudian mengamalkan, menghafal, kemudian mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Kalau itu yang kita lakukan ayah bunda, maka Al-Quran ini syifa'un wa rahmah, menjadi obat dan rahmat. Kami takut ayah bunda, di rumah kita ada Al-Quran, tapi Al-Quran itu tidak menjadi obat, malah membawa kerugian. Kenapa kami katakan membawa kerugian? Coba kita lihat lanjutan ayat ini. Wala yaziduz zalimina illa khasara. Dan tidaklah Al-Quran itu menambah kebaikan bagi orang yang zalim kecuali kerugian. Apa itu zalim? Zalim itu tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak memfungsikan sesuatu sesuai dengan fungsinya. Al-Quran itu fungsinya untuk apa? Hidayah, untuk dibaca, dipelajari dan dipahami. Tapi hanya kita letakkan sebagai pajangan, berarti bentuk kezaliman. Kalau itu yang kita lakukan, banyak pun Quran di rumah kita tidak menjadi obat, malah ini akan membawa kepada kerugian. Maka ayah bunda, jadilah kita orang yang cinta kepada Al-Quran. Kemudian ayah bunda, kami ingatkan kepada kita, Allah memberikan perumpamaan, walau anzalna hazal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, maka kalian akan melihat gunung itu tergoncang dan hancur karena takut kepada Allah. Bayangkan ayah bunda, begitu besarnya gunung, begitu kuatnya gunung, kalau Al-Quran diturunkan, bergetar dan hancur. Tapi kita yang lemah, kadang-kadang dibacakan ayat, tidak ada pengaruh sedikit pun. Berarti kita lebih merasa hebat daripada gunung. Padahal gunung itu, bumi yang besar ini bisa stabil karena gunung itu berdiri. Yang kedua ayah bunda, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana.
Dan apabila dibacakan atas mereka ayat Allah, bertambah keimanannya. Sekarang coba kita introspeksi diri kita. Kalau kita kaji Quran, kalau kita baca Quran, apa pengaruhnya? Apakah bertambah keimanan atau bertambah ngantuknya? Ya Ustaz. Maka ayah bunda, marilah kita cinta kepada Al-Quran. Kita mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Lail ya. Besok kalau kita lanjutkan kajian mentadaburi Al-Qur'an, kalau dapat kita memegang Quran semuanya ya. Wal-laili iza yaghsha, dan demi malam apabila telah menutupi siang. Di sini Allah bersumpah demi malam. Maka kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, berarti sesuatu itu bukan sesuatu hal yang biasa, tetapi sesuatu hal yang luar biasa yang butuh diperhatikan. Demi malam apabila telah menutupi siang. Sudah sunnatullah kalau datang malam pasti siang lenyap. Tidak mungkin malam dan siang itu datang bersamaan. Kemudian menutupi siang, menutupi cahaya. Datangnya malam itu menutupi cahaya. Maka malam itu identik dengan gelap. Kita lihat di dalam Quran ayat yang lain ataupun surah yang lain. Waja'alna laila libasa, dan telah kami jadikan ya, malam itu sebagai pakaian. Pakaian apa gunanya ayah bunda? Menutupi. Maka malam itu menutupi siang ya. Allah bersumpah demi malam. Sekarang kita kaji malam ini. Apa pentingnya malam ini? Yang pertama ayah bunda, malam itu Allah ciptakan memang untuk istirahat, tempat kita tidur. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian itu untuk tempat istirahat kalian. Maka malam itu tempat istirahat, dan kualitas tidur malam tidak bisa diganti dengan tidur siang. Ini sudah diteliti oleh ahli kedokteran ayah bunda. Panjang pun tidur kita di siang hari sampai umpamanya 8 jam, 3 jam kita tidur di malam hari tidak bisa menggantikan kualitas tidur di malam hari. Ini sunnatullah. Kalau kita letakkan sesuatu pada tempatnya ayah bunda, insya Allah ya, aman. Kemudian ayah bunda, waktu kita singkat ya, sampai jam 8. Allah bersumpah demi malam. Ada apa dengan malam? Ya. Itu baru kualitas tidur ya. Malam itu ayah bunda, ada peristiwa yang luar biasa terjadi di malam hari, tidak di siang hari. Peristiwa apa itu ayah bunda? Subhanallazi asra bi'abdihi lailam. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam, yaitu Isra dan Mi'raj. Ini peristiwa yang sangat luar biasa terjadi di malam hari. Kemudian apa lagi malam itu? Apa pentingnya malam itu? Jadi biar ayah bunda ya, kita pas ada di malam hari ya, kita manfaatkan malam itu. Pas berada di siang, kita manfaatkan siang itu sesuai dengan fungsinya. Semuanya ada dalam Al-Quran ini.
Kemudian malam itu ayah bunda, Allah itu turun ke langit dunia sulusum minal lail, sepertiga malam. Jadi Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam. Maka apa kata Nabi? Siapa yang meminta di malam itu Allah kabulkan permintaannya. Siapa yang minta ampun Allah ampuni dosanya. Siapa yang bertaubat Allah terima taubatnya. Maka jangan sia-siakan malam itu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Maka di sebahagian malam, walaupun tempat istirahat, tapi ada di sebahagian malam itu, kalau dapat bangunlah untuk sholat tahajud. Karena Allah turun di malam itu, di sepertiga malam itu. Sepertiga malam itu lewat dari jam 12.30 masuk jam 1 ke atas, sepertiga malam. Jangan sia-siakan malam ayah bunda. Allah turun ke langit dunia, minta ampun kita, Allah ampuni. Kemudian kata Rasul, solat yang paling afdol itu setelah solat faridah, solat yang diwajibkan, yaitu solat tahajud, qiyamul lail. Jangan sia-siakan. Ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Bangunlah kalian di malam hari walaupun hanya sebentar. Jadi ayah bunda, kalau tidak bisa setiap malam kita tahajud, setidak-tidaknya sekali seminggu, setiap malam Jumat. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan nahari iza tajalla, dan Allah juga bersumpah demi siang, apabila telah terang benderang. Maka siang itu pasti ada cahaya terang benderang. Nak mungkin siang itu gelap. Yang gelap itu malam. Dan siang ini di dalam Al-Quran juga Allah jelaskan, wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan siang itu tempat kalian mencari kehidupan. Maka pekerjaan di siang hari kualitasnya tidak bisa diganti di malam hari. Ibu aja tuh kalau menjahit, lebih berkualitas hasil jahitnya di siang hari daripada malam hari. Awalnya bagus, ngantuk pun datang. Karena di siang hari itu memang Allah ciptakan tempat kita mencari rezeki. Maka pergunakan ini ayah bunda. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa, dan Allah juga bersumpah demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Kita tahu tidak sempurna hidup kita di dunia ini kalau hanya ada Adam saja, tidak diciptakan ibunda Hawa. Karena ada laki-laki dan perempuan itulah wabassa fi Allah ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Maka dengan laki-laki dan perempuan itu berkembang biaklah laki-laki dan perempuan pula di permukaan bumi ini, karena ada laki-laki dan perempuan. Ayah bunda yang dirahmati Allah, yang paling penting yang ingin kami sampaikan pada pagi hari ini, di dalam surah Al-Lail ini, inna sa'yakum lasyatta. Apa kata Allah? Sesungguhnya profesi kalian di dunia ini berbeda-beda. Pekerjaan kalian ini di dunia berbeda-beda, itu sunnatullah.
maka jangan pernah paksakan profesi orang sama dengan profesi kita. Ada orang suka berdagang, silakan. Ada orang suka di bidang politik, silakan. Ada orang yang suka menjadi petani, silakan. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya profesi dan pekerjaan kalian di dunia ini berbeda-beda, itu sunnatullah. Bahkan profesinya sama pun terdapat perbedaan. Sama-sama petani, tetapi yang ditanam beda. Ada yang suka menanam sawit, ada yang suka menanam cabai, ada yang suka menanam sayur. Sama-sama pedagang, tetap ada perbedaan. Ada yang suka menjual sembako, ada yang suka menjual alat pertanian. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya profesi kalian di dunia ini berbeda-beda, kata Allah. Bahkan anak kandung kita saja tidak bisa kita paksakan profesinya. Bapaknya seorang kontraktor, ingin anaknya tetap menjadi kontraktor umpamanya, padahal anaknya ingin menjadi guru. Ya silakan. Karena ini sunnatullah. Mau kerja di kantor perusahaan swasta, silakan. Mau kerja di kantor sebagai ASN, pegawai negeri, silakan. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya profesi kalian di dunia ini berbeda-beda. Dan perbedaan profesi inilah kita ambil hikmahnya. Kalau sama-sama profesinya menanam sayur, apa yang terjadi? Orang kaya bisa makan nasi karena ada profesi petani di situ. Rambut kita yang rapi di sini karena ada profesi tukang cukur. Kantor kita yang mewah bisa bersih karena ada profesi cleaning service. Jadi seluruh profesi yang berbeda-beda itu ada hikmahnya, ayah bunda yang dirahmati Allah. Kalau semua orang menanam padi di dunia ini, ya makanlah padi itu tanpa lauk pauk. Tapi ada profesi orang sebagai nelayan, kita bisa memakan ikan. Maka ini perlu kita garis bawahi, ayah bunda, hargai profesi orang. Terserah, ini sunnatullah. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya profesi kalian di dunia ini berbeda-beda. Kemudian ayah bunda, fa'amma man a'ta wattaqo, terserah profesi kalian di dunia ini apapun terserah. Yang penting dengan profesi kalian itu fa'amma man a'ta wattaqo, maka jadilah kalian orang yang suka berbagi. Terserah, ahli politik silakan, tapi sukalah berbagi dalam kebaikan. Kerja di perusahaan silakan, tapi jadilah orang yang suka berbagi dan bertakwa. Maksudnya apa? Profesi kalian itu membuat kalian semakin bertakwa kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Maka kita bawa ke dalam diri kita, ayah bunda, apa profesi kita sekarang ini masing-masing. Kemudian profesi ini membuat saya semakin bertakwakah atau tidak? Yang kedua, selama profesi ini saya geluti, saya menjadi orang yang suka berbagikah atau tidak? Terserah profesinya apapun, yang penting sukalah berbagi dan jadikanlah profesi itu membuat kita semakin dekat dan bertakwa kepada Allah. Wa saddaqa bil husna. Terserah profesi kalian apapun, yang terpenting kata Allah, suka berbagi dan suka bertakwa, kemudian percayalah dengan janji baik Allah. Janji baik Allah apa ayah bunda? Orang yang suka berbagi, Allah murahkan rezekinya, Allah lipat gandakan rezekinya. Ini janji Allah. Orang yang suka berbagi, maka pahalanya akan mengalir walaupun dia meninggal dunia, dimakan cacing tubuhnya. Percayalah dengan janji baik Allah itu. Allah juga berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, apapun permasalahan hidupnya Allah kasih jalan keluar, Allah datangkan rezeki dari pintu-pintu yang tidak disangka-sangka. Maka percayalah kalian dengan janji Allah itu. Terserah profesi kalian apapun. Bisa paham ayah bunda? Bunda, bisa paham? Bunda bisa paham? Ya. Terserah profesi kita apapun, yang penting profesi kita menjadi orang yang suka berbagi dan bertakwa kepada Allah, dan kita percaya dengan janji baik Allah. Kalau itu yang kita lakukan ayah bunda, apa kata Allah? Ya. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka orang yang bertakwa suka berbagi, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju kemudahan. Maka kalau ingin mudah jalan kita, karena Allah mudahkan ayah bunda. Ketika Allah mudahkan, kumpulkan sejuta umat untuk menyulitkannya tidak akan bisa. Dan ketika Allah menyulitkan, kumpulkan pula sejuta umat memudahkannya tidak bisa. Maka kemudahan itu datang dari Allah. Apa yang harus kita lakukan agar Allah mudahkan jalan kita menuju kemudahan? Ya. Jadilah kita orang yang bertakwa, suka berbagi, dan yakin dengan janji baik Allah. Terserah profesi kita apapun. Ya. Ayah bunda, mudah hidup itu tidak bisa diukur dengan materi. Kami sering ngasih contoh. Ada orang curhat dengan kami, ya, sampai duitnya, penghasilannya per bulan 65 juta. Tujuannya apa? Dia bekerja, berusaha gaji sebesar itu agar mudah anak saya sekolah, mau kemanapun anak saya sekolah, saya bisa menyekolahkannya. Tapi apa yang terjadi curhatnya ayah bunda? Satu pun anaknya tidak tamat SMP. Kenapa? Disekolahkan anak ke satu tempat, tidak mau sekolah, dipindahkan ke satu tempat lagi, tidak mau lagi, dipindahkan lagi ke tempat yang lain, buat masalah lagi, sampai 15 sekolah, akhirnya tidak sekolah. Duit 60 juta bisa? Bisa menyelesaikan sekolahnya? Tidak bisa. Tapi ada orang ayah bunda kalau sudah Allah mudahkan, ini kami kasih contoh, teman kami berangkat ke Mesir, ada anak yatim, hidup saja sulit, tapi karena Allah mudahkan jalannya sampai dia ke Mesir. Oh, duit itu penting. Ya, kalau memang penting duitnya, kalau sudah Allah mudahkan, Allah datangkan duit dari pintu yang tidak disangka-sangka. Beasiswa lah, ada orang kaya yang baik hatilah membayarnya. Makanya kemudahan itu datangnya dari Allah ayah bunda. Kalau sudah Allah mudahkan, faktor menuju kemudahan itu Allah lengkapi. Kalau materi butuh, Allah lengkapi materi itu. Maka rumusnya, jadilah orang yang senantiasa bertakwa, kemudian selalu berbagi. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kita lanjutkan sedikit lagi. Agar ayah bunda ketika kita membaca Al-Quran itu, ya, kita paham ada amalan-amalan yang harus kita lakukan setelah membaca Al-Quran ini. Wa amma man bakhila wastaghna, wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang yang bakhil, yang kikir, kata Allah, wastaghna, dan merasa paling hebat, merasa paling kaya, tidak butuh orang lain, bahkan tingkat merasa paling hebatnya ayah bunda tidak butuh lagi Tuhan ataupun Allah dalam kehidupannya. Yang pertama kita kaji dulu bakhil, yaitu kikir. Apa itu kikir? Ya. Kikir itu ayah bunda dia punya 2, setengah untuk orang tidak boleh. Dia punya 5, 1 untuk orang pun tidak boleh. Dia punya 100, 1 untuk orang pun tidak boleh. Ini kikir. Ada lagi di atas kikir itu ayah bunda, di dalam agama disebut istilah suh. Apa itu suh? Suh itu kikir juga, tetapi kikir terhadap diri sendiri. Ada orang seperti ini? Ada.
Gantilah kacamata tu bu, nampak membaca lido duit banyak, biarlah ikoming. Sayang wak ngeluar duit. Untuk dirinya sendiri saja kikir, ada orang seperti itu, ada. Jadi kalau jumpu yang model iko bu, jangan angket jadi menantu. Hajak awak. Ya. Untuk inyo suang menon ndaknya ngeluar duit do padek kodeknya, apalagi untuk yang lain. Itu bakhil. Wastaghna, merasa paling hebat, paling kaya dan tidak butuh orang lain. Ada orang seperti ini akan ada sampai kiamat itu datang. Karena merasa paling inilah iblis itu dikutuk oleh Allah. Ya. Contoh, iblis disuruh sujud kepada Adam. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Tatkala kami perintahkan kepada seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Kenapa? Angkuh, sombong, ya. Wastaghna, merasa paling hebat, paling kaya, tak butuh orang lain lagi, paling pintar. Jadi paling ini bukan hanya materi saja, sekolahnya tinggi, paling pintar. Tak dengar lagi masukan orang lain. Tak ada lagi yang benar di dunia ini kecuali saya. Ini wastaghna, merasa paling hebat, paling kaya dan paling segala-galanya. Merasa tak butuh lagi sama orang lain. Untuk apa saya bergaul sama kalian? Rumahku banyak, rumahku besar, duitku banyak. Nah, ini merasa. Terjadinya pembunuhan di dunia ini dilakukan oleh manusia karena merasa paling tadilah. Habil dan Kabil, dia merasa lebih pantas itu pasangan aku, bukan itu pasangan aku. Yang pantas pasangan ini untuk dia, sedangkan untuk aku paling pantasnya dia. Karena merasa paling inilah muncul hasad, iri hati, dengki dan lain-lain sebagainya. Maka ayah bunda, apa kata Allah di dalam surah Al-Lail ini? Wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna. Dan ada juga orang itu mendustai ayat-ayat Allah, tidak percaya dengan janji-janji Allah. Allah janjikan tadi yang baik-baik, dia tidak percaya, dia dustai. Allah sampaikan kebenaran di dalam Al-Quran, dia tidak percaya dengan janji Allah itu. Kalau ada orang seperti itu ayah bunda, orang yang bakhil, merasa paling hebat, kemudian tidak percaya dengan janji-janji Allah, fasanu yassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan jalan mereka menuju kesulitan. Maka akan kami mudahkan jalan mereka menuju kesulitan. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah, jalan itu ada dua, terserah kita ingin memilih. Kalau ingin dimudahkan oleh Allah jalan kita, mudah di dunia sampai di akhirat. Mudah di sini bukan di dunia saja. Mudah kita jalan di dunia ini, bahagia hidup kita, dan akhirat nanti masuk ke dalam surga. Maka jadilah kita orang yang selalu bertakwa, selalu berbagi dan percaya dengan janji baik Allah. Terserah profesi kita apapun, yang penting profesi itu membuat kita semakin dekat kepada Allah. Tapi kalau ingin sulit jalan kita di dunia ini dan di akhirat kelak, jadilah kita orang yang bakhil, kikir, pelit, tidak mau berbagi, kemudian merasa paling hebat. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, kalau dapat kita ayah bunda mengkaji Al-Quran ini, kalau betul-betul kita kaji akan terasa nikmat. Kemudian ayah bunda, kalau kita paham, setelah membacanya dan mengkajinya, ada amalan-amalan yang akan kita lakukan, karena kita paham. Sekarang kami ingin bertanya kepada ayah bunda semuanya.
Mana lebih besar kesempatan orang kaya masuk surga daripada orang miskin? Pak, mana kesempatan yang lebih besar orang kaya masuk surga atau orang miskin?